Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi diuji? kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Caranya jangan pakai militer. Apa nggak pakai cara militer? Dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran dan tawuran. Mana solusinya? Saya dinaungin sama mereka nih dari pemerintah. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain. Saya sangat setuju dan betul sekali apa yang dikatakan emak-emak tersebut ya. Kemana saja para pejabat ini ya, termasuk anggota dewan ini, bisanya cuma diam, kritik dan juga komentar tanpa memberikan solusi yang pasti terkait masalah anak-anak nakal khususnya di Jawa Barat ini ya. Seperti yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan program di mana anak-anak dalam kategori nakal ini dikirim ke barak militer supaya melatih karakter dan juga melatih kedisiplinan. Namun program yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono, di mana Kang Ono Surono tidak setuju dengan kebijakan ataupun program yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Namun akhir-akhir ini viral perdebatan antara Kang Ono Surono dengan salah satu orang tua murid ya, emak-emak, di mana dalam acara tersebut Kang Ono Surono dipermalukan kalah debat oleh emak-emak tersebut. Tidak hanya Kang Ono Surono, Mang Adel yang kemarin juga melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga dibuat malu. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Ya, Pak, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adil, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut Tugas Bapak orang tuh tua. gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi diuji? kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Ada hasilnya dulu, itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu Nah, berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Nah, Anak-anak berarti yang kan yang nggak saya bilang tawuran. tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Oke. Kita sepakat. Caranya yang Caranya salah. jangan pakai militer. Apa nggak pakai cara militer? Dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran dan tawuran. Mana solusinya? Pak, kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa dari dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung lah maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah begitu kan Pak. Nah kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju. Ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya.
diem baik, tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Oke. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD kok. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Iya, makanya nanti kita lihat seperti apa. Nanti kita misalnya taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Jangan loh Pak, itu kata Bapak ngasih ide loh Pak. Jangan bikin rusuh kita loh Pak, ibu-ibu. Nah makanya kalau menurut saya, ayolah bareng-bareng nih. Wah, perdebatan yang sangat menarik sekali ya. Mak-mak 2 lawan 1 ya, di mana Mang Adel dengan Kang Ono Surono dihadapkan dengan satu orang emak-emak saja yang mengerti betul ya apa yang terjadi di kalangan anak-anak remaja, apa yang terjadi di kalangan para siswa-siswa sekarang ini ya. Seperti yang dikatakan tadi, di mana makin kesini karakter ataupun kelakuan para siswa, para remaja ini makin bobrok ya. Memang tidak semuanya, tapi kebanyakan makin bobrok ya. Di mana sering sekali terlibat geng motor, balapan liar, dan juga aksi tawuran. Namun yang menarik di sini di mana ketika Mang Adel ya yang kemarin ini ngotot sekali tidak menyetujui atas program pendidikan anak dikirim ke barak militer ini, ketika ditanya dia tidak mempunyai solusi yang pasti. Solusinya hanya diberikan kepada orang tua dan lingkungan. Sudah tahu anaknya itu kan melawan kepada orang tuanya. Kok bisa dikembalikan kepada orang tua? Udah tahu dia melawan ya. Itu solusinya tidak tepat ya. Jadi ini bukan solusi. Makanya Kang Adel ini jangan cuma komentar, kritik, tidak setuju. Kita lihat dulu saja perkembangannya seperti apa, programnya seperti apa, kita lihat dulu. Nah kalau memang sudah ada buktinya, sudah ada hasilnya, baru kita komentar. Jelek apa enggaknya, buruk apa enggaknya, berdampak apa enggaknya gitu loh. Jadi ini belum apa-apa, sudah pesimis. Tadi Mang Adel mengatakan katanya, ini kan nggak ngejamin, paling pendidikan cuma 2 minggu, 6 bulan doang. Loh, anak Anda juga sekolah nggak ngejamin pintar. Anak Anda juga berkuliah tidak menjamin anak Anda menjadi profesor. Tapi kan kita berusaha, ya. Kita berusaha dan harus optimis. Kalau memang pemikirannya nggak ngejamin ini, yang ngapain anak Anda disekolahkan? Itu anak Anda di sekolah juga kan nggak ngejamin juga menjadi orang pintar ataupun menjadi profesor. Nah jadi dalam program pendidikan karakter militer ini banyak sekali yang pesimis, katanya memang bisa. Ya makanya kita dukung, kita optimis ya. Jangan pesimis, jangan malah melemahkan, apalagi sekarang banyak sekali anak-anak yang ingin memang dididik di barak militer tersebut. Ya ini anak-anak ini semangat ya. Kemudian tadi ucapan dari Kang Ono Surono ini katanya jangan-jangan anak-anak setelah keluar dari barak membentuk geng lah. Langsung kan tadi dicentang, didebat sama mama tersebut. Jangan nakut-nakutin seperti itu dong. Jangan membuat pesimis. Ini tentu saja perkataan yang tidak pantas ya yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ini ya. Jangan-jangan membentuk geng. Jangan seperti itu. Seharusnya Kang Ono ini lebih mendukung ya. Karena memang solusinya apa coba? Ya dari kemarin kan banyak sekali orang yang kuar-kuar, orang yang kritik-kritik, yang komentar saja bisanya, tetapi tidak memberikan solusi yang pasti terkait masalah pendidikan karakter anak ini khususnya di Jawa Barat ya. Karena dari dulu pun banyak sekali kan Komisi Perlindungan Anak, KPAI dari dulu hanya fungsinya tidak terlalu signifikan ya. Nah, kemudian juga kalau memang katanya untuk masalah anak-anak yang melakukan kriminal ada tupoksinya bagian kepolisian. Nah memang, tetapi kan ini kita mencegah supaya kejadian-kejadian antara tawuran ataupun anak-anak yang melakukan kriminal itu tidak terulang kembali. Lebih baik kan mencegah ya daripada menghukum, kan seperti itu. Nah makanya ketika di masa sekolah ini dididiklah di pembentukan karakter ini, disiplinnya ini di barak militer, karena menurut saya pun memang tidak ada solusi lain. Dididik di rumah melawan kepada orang tua, dididik sekolah apalagi ya. Banyak sekali kok kejadian murid-murid yang melawan kepada gurunya, malah menantang duel kepada gurunya. Jadi ini sudah tidak ada solusi. Makanya dikirimlah ke barak militer ataupun ke pihak kepolisian ya, karena dilatihnya disiplin gitu kan, tidurnya teratur, dan jam
belajarnya pun tidak terganggu, dan untuk kurikulumnya pun sama seperti di sekolah, tidak ada perubahan ya. Ini ada psikolognya juga, ada gurunya, ada pengawasnya. Jadi kita harus bisa membedakan dong antara wajib militer dengan pendidikan karakter anak-anak ini. Kita harus bisa membedakan. Nah sobat semuanya, bagaimana nih ya? Tadi menurut saya perdebatan yang sangat seru sekali, di mana 2 lawan 1, tetapi secara garis besar emak-emak itu langsung memukul rata ya. Langsung Mang Adel dan juga Mang Onosoro ini dibuat malu ya atas statement-statement, atas kritikan-kritikan yang selama ini dia pertahankan. Silahkan tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.